Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku semuanya. Apa kabarnya? Semoga semuanya ada dalam keadaan baik ya. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita kembali bisa berkumpul untuk memuji memuliakan nama Tuhan, beribadah kepada Tuhan di minggu kedua tahun 2022 ini. Mari saudaraku, sebelum kita masuk dalam ibadah kita, mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kalau pada pagi hari ini Tuhan, kembali Tuhan bangunkan kami ya Bapa, dalam keadaan yang baik ya Tuhan, dan ada waktu dan kesempatan yang baik lagi Tuhan, kembali kami datang beribadah kepadamu ya Bapa. Mari Tuhan, sucikan kuduskanlah kiranya kami ya Bapa, ampunilah kiranya salah dan dosa kami Tuhan, supaya kami boleh layak Tuhan untuk masuk dalam hadirat-Mu ya Bapa, menaikkan puji-pujian dan penyembahan kami di hadapan-Mu ya Tuhan Yesus. Kami mau menyerahkan ibadah kami ini Tuhan, dari awal, pertengahan sampai dengan akhirnya nanti. Mari Tuhan, biarlah Engkau yang berkuasa atas ibadah ini. Roh Kudus, bekerjalah dengan leluasa di tengah-tengah kami. Jamah semua yang datang beribadah ya Tuhan Yesus, sehingga saat kami selesai beribadah Tuhan tidak sama dengan saat kami pagi hari ini ya Bapa, karena kami boleh menikmati hadirat-Mu, kami boleh kembali disegarkan, dikuatkan pada hari ini ya Tuhan Yesus, dengan hadirat-Mu, dengan firman-Mu, dengan puji-pujian dan penyembahan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari saudaraku, kita mau menaikkan pujian kita. Yang pertama, kita katakan kepada Tuhan, Yesus, kemuliaan-Mu memulihkan hatiku dan memberkati kehidupanku. Terima kasih ya Tuhan. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Sekali lagi kita katakan, Yesus, kemuliaan-Mu. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah.
karena Engkau hadir dalam kehidupan kami ya Bapa. Engkau yang sanggup Tuhan Yesus menjamah hati kami ya Tuhan. Engkau yang memberkati hati kami ya Tuhan Yesus, memulihkan kehidupan kami. Kami mau menyembah-Mu lebih lagi Tuhan pada pagi hari ini ya Bapa. Mari saudaraku, kita siapkan hati kita untuk lebih lagi menyembah Tuhan. Kita mau katakan, bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidup ini. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini. Kita katakan kepada Tuhan, mari Tuhan, Engkaulah yang menjadi kekuatan kami, Engkaulah yang menopang kami. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Mari naikkan pujian ini saudaraku sekali lagi dari awal. Katakan, bukan dengan kekuatanku. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku, Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Engkau yang menopang kehidupan kami ya Yesus. menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidup. Katakan pada Tuhan, ku pandang wajah-Mu dan berseru ya Tuhan Yesus. Pertolongan kami datang daripada-Mu ya Tuhan. Kami memandang dari manakah datang pertolongan kami Tuhan. Hanya dari Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang maha dahsyat. Pegang tangan kami Tuhan.
dalam hidupku. Haleluya, mari menyembah, naikkan pujian. Haleluya, Engkau harapan hidup kami, Yesus. Hanya Engkau, Yesus, namamu yang berkuasa, namamu yang kekal, nama di atas segala nama. Haleluya, kami menyembahmu, Yesus. Kaulah harapan dalam hidup kami, Tuhan. Tiada yang seperti-Mu, yang dahsyat dan mulia, yang ajaib, yang kudus. Syukur bagi-Mu, sembah bagi-Mu. Syukur Tuhan, hanya bagi-Mu, Yesus. Kami mau dalam-Mu, Tuhan, menikmati hadirat-Mu. Hanya Engkau pengharapan hidup kami, Kaulah kekuatan kami, Kaulah pertolongan kami, Kau sukacita kami, bahkan segalanya bagi kami. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, indah dalam hadirat-Mu, indah dalam kasih-Mu, Tuhan. Haleluya, terima kasih. Biar segala pujian, segala kemuliaan hanya bagi-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari katakan, segala pujian dan kemuliaan hanyalah bagi-Mu, hanyalah untuk-Mu. Segala pujian dan kemuliaan kini ku persembahkan di hadapan-Mu. Tuh, sekali lagi kita mau katakan pada Tuhan, segala pujian dan kemuliaan, segala pujian dan kemuliaan hanyalah bagi-Mu, hanyalah untuk-Mu. Segala pujian dan kemuliaan kini ku persembahkan
dan kemuliaan hanya bagi-Mu pada pagi hari ini ya Tuhan Yesus. Kami mau memuji, memuliakan nama-Mu lebih lagi. Kami mau bersuka cita di hadapan hadirat-Mu ya Tuhan Yesus. Karena Engkau-lah ya Tuhan yang memberi kegirangan di dalam hati kami ya Tuhan. Engkau yang menetapkan langkah-langkah kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari saudaraku, kita mau bersuka cita lebih lagi di hadapan Tuhan. Kita mau katakan lagu, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan. Mari kita naikkan lagu ini. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tuhan menetapkan, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Katakan tangannya, 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 tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Kita naikkan pujian ini sekali lagi dari awal. Katakan Tuhan menetapkan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tangannya, 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 tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tangannya, 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 tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sekali lagi tangannya, 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 tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang. Sekali lagi, sebab Tuhan menopang tangannya. Masih mau memuji Tuhan saudaraku? Kita masih mau menyanyi buat Tuhan yang lebih bersemangat lagi. Kita mau katakan satu pujian, aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itu kata Yesus kepada kita anak-anaknya. Yuk kita nyanyikan lagu ini.
jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Katakan glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sekali lagi kita katakan pujian ini. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Katakan, nyanyi glory. Glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Sekali lagi, nyanyi glory. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. 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 Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Silahkan duduk jemaat Tuhan. Tiba waktunya, sebentar lagi kita akan menerima kebenaran firman Tuhan. Mari saudaraku, sebelumnya mari kita teduhkan hati kita. Kita mau berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami bersuka cita di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa saat kami memuji-muji nama-Mu ya Tuhan Yesus. Agar sukacita-Mu yang mengalir bagi kami ya Tuhan Yesus. Engkau memulihkan hati yang berduka ya Bapa. Engkau menggirangkan hati yang sedih kembali ya Tuhan Yesus. Dan saat ini Bapa kami rindu Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan berfirmanlah Engkau melalui hamba-Mu ya Bapa. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biarlah apa yang Tuhan mau sampaikan itu Tuhan taruh di dalam hatinya ya Tuhan. Dan itu yang Dia boleh sampaikan pada kami pada pagi hari ini ya Bapa. Jemaat-Mu, umat-Mu ya Tuhan Yesus, jadikan hatinya seperti tanah yang subur, siap untuk menerima benih firman Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Mari saudaraku kita sambut firman Tuhan. Kita naikkan lagi satu pujian yang mengatakan, apapun yang terjadi dalam hidup ini, tak pernah kuragukan kasih-Mu ya Tuhan.
sembuhkan janjimu. Kau berfirman, Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Kita naikkan pujian ini sekali lagi, katakan, apapun yang terjadi dalam hidupku ini, apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan kasih-Mu. mari saudaraku, saya mengundang kita semua bangkit berdiri, katakan, Kau berfirman dan sembuhkanku. Dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Sekali lagi katakan, Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, kami percaya hanya kepadamu. Yesus, ku percaya padamu. Kepada hamba-Nya kami persilahkan. Mari kita satukan hati kita untuk kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur ya Bapa buat pagi hari ini Tuhan Yesus. Kalau kembali kami bisa berkumpul beribadah, kami bersyukur. Bapa, saatnya juga Tuhan kami mau mendengarkan firman-Mu. Mari Bapa, biarkan Roh-Mu berkuasa penuh. Tuhan, Kau memberkati mengurapi kami supaya benar-benar firman-Mu yang boleh diterima pagi hari ini ya Bapa. Kau berkuasa penuh, Kau urapi hamba-Mu, Tuhan kuduskan, Tuhan tuntun untuk Tuhan boleh pakai pagi hari ini untuk menjadi saluran berkat-Mu. Berkati seluruh jemaat-Mu, siapapun yang bergabung untuk mendengarkan firman-Mu, untuk bersekutu bersama-sama pagi hari ini. Biarkan urapan-Mu berkuasa dengan sempurna. Ikat semua yang jahat, patahkan semua yang membelenggu, lepaskan semua yang mengintimidasi. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Biarkan hikmat marifat-Mu, biarkan kuasa-Mu yang turun di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Ya, shalom Bapak Ibu Saudaraku semuanya. Selamat hari Minggu, selamat pagi buat kita semuanya ya. Puji Tuhan kalau hari ini kita masih bisa berkumpul, masih bisa beribadah saudaraku. Sungguh satu berkat yang luar biasa, kita bisa melihat hari yang baru ya. Dan kita bisa memasuki tahun 2022 bersama-sama saudaraku ya. Ya, pagi hari ini kita mau kembali akan mendengarkan firman Tuhan. Ya saudaraku, saya terus berharap gitu ya, bahwa kita tidak akan putus-putusnya untuk mau membuka hati, untuk mau belajar, untuk mau mendengarkan firman Tuhan. Karena benar saudaraku ya, benar-benar bicara ikut Tuhan itu dengan dunia ini itu bedanya seperti bumi dan langit. Antara daging dengan roh itu tidak nyambung sama sekali gitu ya. Pengertian kita apa yang istilahnya ya, pengertian kita ke Tuhan, pengertian kita akan kebenaran itu memang masih jauh saudaraku ya. Kalau kita tidak benar-benar juga menyerah, kita tidak benar-benar dituntun saudaraku, kita tidak akan pernah bisa mencapai itu. Jadi kalau kita masih bisa hari ini, masih dipercayakan sama Tuhan, masih diberikan hidup, masih diberikan kesempatan, mari kita mau sama-sama terus belajar saudaraku ya. Kita mau terus membawa hidup kita kepada Tuhan, kita fokuskan hidup kita kepada Tuhan, kita pandang Tuhan di dalam hidup kita saudaraku ya.
masalah, pergumulan, lingkungan sekitar apapun boleh ada. Tetapi satu yang tidak boleh hilang dari hidup kita, jangan kehilangan Tuhan, jangan kehilangan roh Tuhan. Karena begitu roh itu hilang dari hidup kita ini menjadi tawar. Ya mungkin dalam minggu ini juga ya kita ada dengar firman ya, bagaimana bahwa Tuhan adalah pokok anggurnya, kita adalah rantingnya saudaraku. Di luar Tuhan kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Itu benar sekali saudaraku ya, di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Karena memang Tuhan mau membawa kita masuk di dalam kebenarannya, di dalam kuasanya, di dalam rohnya. Dan bagaimana kita bisa mencapai Tuhan kalau kita tidak terus berjuang untuk mendekat kepada Tuhan. Dan kita tidak terus berusaha menempel ya. Semuanya itu terjadi kalau kita juga mau mengambil keputusan. Siapapun kita, mulai dari yang paling muda sampai yang paling tua. Hidup ini saudaraku tergantung bagaimana keputusan kita. Firman mungkin tidak kurang-kurang, doa juga mungkin tidak kurang-kurang, tetapi bagaimana perubahan itu bisa terjadi? Kembali lagi, bagaimana kita mengambil keputusan, bagaimana kita mengambil komitmen bersama dengan Tuhan, bagaimana tindakan kita ketika kita bertindak untuk tunduk, ketika kita bertindak untuk ikut Tuhan, ketika kita bertindak yang fokusnya ke Tuhan. Saya percaya hidup kita akan terbawa kepada Tuhan, karena firman Tuhan katakan iman tanpa perbuatan mati. Tetapi ketika iman itu ada, perbuatannya tidak mendukung, iman itu bisa mati saudaraku. Jadi hari ini kita mau sama-sama belajar ya. Setiap firman kita mau sama-sama belajar. Pagi hari ini firman Tuhan diambil dari kitab Matius 10 ayatnya yang ke-16 sampai 33. Matius 10 ayatnya yang ke-16 sampai 33, judul perikopnya penganiayaan yang akan datang dan pengakuan akan Yesus. Ya, mungkin kalau lihat judulnya, wah bicara penganiayaan. Dan di sini walaupun ada aniaya tetap ada pengakuan. Nah, saudaraku, waktu saya baca firman ini bukan hal yang gampang. Bagaimana ketika penganiayaan itu terjadi? Ya, saudaraku bisa bayangkan kalau dianiaya itu seperti apa sih? Dianiaya itu kan sama aja kan disakitin, mau dikalahkan, mau dilemahkan, mau dilumpuhkan, mau dibinasakan. Tetapi di situ kalau bicara pengakuan akan Yesus. Jadi sekalipun dianiaya tetap bisa bertahan. Ya karena hanya orang-orang yang bisa bertahan yang bisa mengaku. Ya mengakui Tuhan Yesus, karena Tuhan bukan dari dunia ini. Penganiayaan itu akan datang dari dunia ini saudaraku. Dunia selalu mau menghambat kita untuk datang kepada Tuhan Yesus. Tetapi adakah iman kita untuk kita terus mengakui dan terus percaya, sehingga apapun semua keadaan kita itu tidak menghambat kita untuk terus percaya, untuk terus mengakui Tuhan di dalam hidup kita. Kita mau sama-sama belajar ya saudaraku ya. Dari firman pagi hari ini kita baca dari ayat yang ke-16. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Saudaraku lihat firman Tuhan katakan, lihat aku mengutus kamu. Nah kalau kita baca satu perikop sebelum ini, di sini judulnya Yesus mengutus ke-12 rasul. Jadi bagaimana Yesus memanggil murid-muridnya, mempersiapkan murid-muridnya, dan akhirnya dia mengutus murid-muridnya saudaraku ya. Di situ dikatakan mereka di ayat 7, pergilah dan beritakanlah kerajaan sorga sudah dekat gitu ya. Jadi Tuhan Yesus mengutus murid-muridnya gitu ya. Jadi orang-orang yang dipanggil, yang dipilih Tuhan akhirnya diutus sama Tuhan untuk memberitakan, untuk menyampaikan. Nah buat kita sebenarnya saudaraku, suka tidak suka, mau tidak mau, kita ini orang-orang yang dipanggil Tuhan. Kalau hari ini kita bisa percaya kepada Tuhan, berarti kita sudah dipanggil Tuhan, sudah dipilih Tuhan. Dan saya percaya panggilan itu bukan hanya sekedar untuk mengenal, tetapi panggilan itu juga untuk kita bisa memberitakan tentang Tuhan. Tuhan panggil kita untuk kita percaya, untuk kita mengenal Tuhan Yesus, dan pada akhirnya untuk kita juga bisa menyaksikan Tuhan Yesus. Nah di sini dikatakan di ayat 16, lihat aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Saudaraku perhatikan, domba dan serigala ya. Saya rasa domba itu sasaran empuk serigala. Benar gak saudaraku? Domba sasaran empuk serigala. Kalau diserang udah pasti domba itu pasti akan kalah. Jadi Tuhan sudah menggambarkan bahwa di tengah-tengah dunia ini, ketika dimanapun kita ditempatkan, tapi kalau kita diutus ke dalam dunia ini, Tuhan katakan aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Berarti keadaan itu saudaraku menakutkan. Keadaan itu juga menyeramkan. Dan keadaan itu juga bisa menghancurkan kita. Ya bayangkan kan kalau di situ ada domba, di situ ada serigala, apalagi serigala lapar. Domba ini terancam dimakan, terancam binasa. Nah berarti sebenarnya ketika kita mau mengikut Tuhan di tengah-tengah dunia ini, sebenarnya keadaan kita juga seperti itu saudaraku. Kita menjadi sasaran empuk dunia ini.
Kenapa? Ya itulah dia manusia dengan segala kekurangan keterbatasannya. Sepandai-pandainya tupai melompat jatuh juga. Manusia itu selalu punya kelemahan, selalu punya kekurangan. Dan yang pasti iblis tahu kelemahan setiap orang. Makanya firman Tuhan katakan dia seperti singa yang mengaum-ngaum mencari orang yang dapat ditelannya. Dia mengamati, dia melihat, dan dia menunggu sampai pada waktunya. Seringkali kita tidak menyadari, saudaraku, kapan kita lemah, apa kekurangan kita, kelemahan kita. Tetapi dari firman ini, saudaraku, kita mau sama-sama belajar bahwa ketika kita mau ikut Tuhan di tengah-tengah dunia ini, seperti inilah keadaan kita. Bahwa kita seperti domba di tengah-tengah serigala. Sudah pasti kalah, sudah pasti hancur, sudah pasti binasa, sasaran empuk. Tetapi di sini, apakah Tuhan lemparkan kita ke tengah-tengah serigala terus, oh taruh di situ biar dimakan? Enggak, saudaraku. Tuhan tidak biarkan begitu. Memang keadaannya seperti itu. Tuhan memberitahu, itulah keadaannya. Lihat, aku mengutus. Jadi Tuhan suruh kita lihat, Tuhan suruh kita mengerti, Tuhan suruh kita menyadari bahwa seperti itulah keadaan kita. Bahwa sebenarnya ketika kita mau mengikut Tuhan di tengah-tengah dunia ini, mau nurut, mau tunduk kepada Tuhan, itu tidak gampang. Ada yang mau menerkam, ada yang mau menggagalkan, ada yang mau mengintai, menghancurkan, membinasakan. Itu semuanya ada. Nah, jadi sekarang buat kita, ketika kita mengerti keadaan itu, berarti kan kita yang harus belajar ya saudaraku ya dari firman ini ya. Belajar hidup gitu ya, supaya kita tidak dikalahkan, supaya kita tidak dimakan, supaya kita tidak hancur. Ya saudaraku, kita harus belajar. Kenapa Tuhan suruh lihat, Tuhan suruh mengerti? Ya supaya kita sadar, karena banyak orang tidak sadar, terlena dengan keadaan. Enak sedikit, aku sehat kok, rumah tanggaku baik kok, ya ekonomiku baik kok, anak-anakku baik. Saudaraku, justru di saat baik itu semakin kuat kita harus berjaga-jaga. Karena firman-Nya sudah katakan, posisi kita seperti domba di tengah-tengah serigala. Kalau kita tidak berjaga-jaga, kita akan diterkam, kita akan dikalahkan, kita akan dihancurkan. Ya, saya merasakan itu juga saudaraku, ketika tidak menyadari kelemahan-kelemahan itu dimanfaatkan, keadaan-keadaan itu dimanfaatkan. Makanya pagi hari ini dari firman ini, pertama Tuhan suruh kita lihat, Tuhan suruh kita mengerti, Tuhan suruh kita menyadari, itulah keadaanmu. Bahwa domba itu kan digambarkan seperti makhluk binatang yang istilahnya lemah, yang nurut, yang selalu ngikut kemana gembalanya pergi. Gitu ya, jadi dia nurut, dia tunduk, ya tidak punya kekuatan saudaraku ya. Dan Tuhan kasih gambaran seperti itulah keadaanmu. Jadi kalau kita tidak bersama dengan Tuhan saudaraku, sudah pasti kita akan diterkam dengan serigala itu. Jadi apapun keadaan kita hari ini, baik atau tidak baik, ingat firman ini. Tuhan bilang, aku seperti domba di tengah-tengah serigala. Berarti aku harus mengerti keadaan itu, bahwa aku bisa dikalahkan, aku bisa dihancurkan, karena seperti itulah serigala. Karena domba itu makanannya, domba itu sasarannya. Ya, jadi kalau kita tidak benar-benar belajar untuk melarikan diri, untuk mengalahkan, untuk tetap bertahan, untuk tetap hidup, untuk menang, pasti kalah. Nah, sekarang di sini dikatakan ya, sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Ya, mungkin ayat ini kita sudah sering kali mendengar. Oh, cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Ya, saya waktu dapat ayat ini saudaraku, saya sempat juga buka-buka ya. Seperti apa ular, seperti apa merpati, ya seperti itu saudaraku ya. Yang satu yang membuat saya agak kaget juga ya, ternyata dikatakan bahwa ular itu sebenarnya takut kepada manusia, saudaraku. Dan ular itu sifatnya sebenarnya dia tidak suka dia sukanya menyendiri, dia sukanya di tempat yang gelap, dia tidak suka di tempat yang terang ya. Sifatnya, dan dia sebenarnya takut kepada manusia. Tetapi kenapa dia bisa melawan? Dia mempertahankan dirinya. Tetapi dia punya satu kelebihan saudaraku. Sebenarnya matanya dia rabun jauh, dia tidak bisa melihat dengan jelas. Tetapi dia punya indera itu di badannya itu, yang panas tubuhnya itu yang bisa merasakan saudaraku, dan penciumannya. Jadi badannya bisa merasakan hawa dan penciumannya, dua itu saudaraku. Dan itu yang membuat kenapa di ular itu juga banyak diam, karena dia belajar, dia merasakan, dia membaui, dia belajar musuhnya seperti apa gitu. Jadi ya kalau dikatakan memang ular itu lebih dikatakan mungkin liciknya, yang jahatnya yang sering digambarkan ya. Tetapi di sini Tuhan mengatakan cerdik seperti ular. Nah, jadi waktu saya baca itu ya, oh ternyata ular itu begitu, dia bukan yang cepat merespon. Makanya kan dia kalau jalan juga istilahnya
dia juga tidak bisa berjalan cepat sebenarnya. Dia jalan agak lambat saudaraku ya. Tetapi kan kalau kita lihat rabun jauh, ya rabun jauh, jalannya lambat. Ya sebenarnya bukan yang tangkas ya. Mungkin kalau harimau apa gitu kan seperti itu. Tetapi ular itu tidak seperti itu. Jadi sebenarnya dia ada kelemahan, tetapi juga dia punya kelebihan apa? Dia mengamati. Jadi kalau dikatakan cerdik seperti ular, waktu saya baca binatang ular itu seperti apa? Iya ya, bagaimana dia meresponi, bagaimana dia merasakan, bagaimana dia mempelajari. Bukan dia dengan dia melihat, tetapi dengan dia merasakan. Dengan dia memperhatikan, dengan dia mengamati saudaraku. Dengan itu akhirnya dia bisa mengenali musuhnya dan mempelajari. Ya mungkin saya gambarkan, ya makanya waktu begitu saya baca itu, saya pikir ya kenapa Tuhan suruh kita cerdik seperti itu. Ya mungkin kita manusianya kita saudaraku, mata kita ini memang ada ya. Tapi menurut saya mata kita ini terbatas melihat. Terbatas sekali melihat saudaraku. Bukan karena minus kah, silinder kah, atau pakai enggak. Ya mata kita ini seringkali terbatas melihatnya, banyak sekali yang mempengaruhi penglihatan kita. Kalau kita sudah punya pikiran negatif, mata kita cenderung negatif. Sehingga ketika orang berbuat positif pun kita tetap melihatnya negatif. Gitu ya. Ya seperti itu. Jadi mata kita ini begitu susah buat melihat dengan jelas, dengan benar. Sedangkan yang di depan mata aja kita bisa salah tangkap. Apalagi yang nggak kelihatan dengan mata, gitu. Berarti kan nggak bisa diandalkan nih, penglihatannya nggak bisa diandalkan. Saya pikir mirip-mirip ular juga ya, penglihatannya nggak bisa diandalkan. Tetapi ular meresponi dengan dia mengamati, belajar. Jadi tadi saya renungkan ya waktu dapat firman ini, iya ya kalau Tuhan katakan cerdik, ya justru dia menang karena dia pengamat yang baik, dia memperhatikan. Jadi memang hidup kita ini, kenapa Tuhan juga apa ya, kuasalah dirimu dan jadilah tenang. Ya, karena memang begitu kita tidak tenang, begitu kita emosi, disitulah kekalahan kita saudaraku. Itu emosi itu bicara banyak ya, emosi marah, emosi sedih, takut, khawatir itu bicarakan perasaan hati ya, emosi yang hawa nafsu, emosi di sini. Yang emosi yang over itu yang menguasai orang jadi begitu. Ya begitu orang takut terus jadi stres, depresi, ujung-ujungnya mah bisa gila, bisa kehilangan arah, kehilangan tujuan, bisa blank ya. Terlalu marah juga begitu ya, emosi tinggi terus, sarafnya juga maaf sampai bisa menyebabkan juga sarafnya juga mungkin akhirnya seperti stroke juga kalau tensinya tinggi terus ya. Emosi terus, marah-marah terus, sedih terus, takut terus, khawatir terus. Ya itu dia saudaraku ya. Jadi kalau Tuhan katakan cerdik seperti ular yang saya tangkap, belajar untuk mengamati. Karena kemenangan binatang ular itu saudaraku karena dia memperhatikan, dia memantau dan dia merasakan dengan baunya, dengan ini, jadi dia mempelajari. Jadi kalau makanya begitu saya tadi membaca tentang ular dan saya baca ayat ini cerdik seperti ular, ya itu yang saya tangkap gitu ya. Iya ya, sama-sama matanya nggak bisa diandalin, mata kita ini nggak bisa diandalin saudaraku, mata kita terbatas. Sekalipun kita lihat, kita belum bisa mencerna dengan baik. Ya belum bisa mengerti dengan baik, perlu memperhatikan lebih lagi. Jadi hari ini juga saudaraku, kalau Tuhan taruh kita seperti domba di tengah-tengah serigala, bagaimana kita bisa menghadapi itu? Yang pertama saya dapatkan kita harus cerdik, berarti kita belajar untuk memperhatikan, belajar untuk mengamati gitu ya. Jangan langsung bertindak, karena kekuatan kita terbatas, keadaan kita terbatas, pengertian kita terbatas. Kita perlu belajar benar-benar untuk minta hikmat Tuhan, tuntunan Tuhan, belajar mengerti, mempelajari keadaan kita, kekurangan kita, mempelajari situasi, mempelajari orang lain juga dengan tuntunan Tuhan Yesus, supaya akhirnya kita bisa menangkap gitu apa yang harus kita kerjakan ya, supaya dengan itu kita bisa bertindak dengan cerdik, dengan bijaksana gitu, dengan cerdik lah ya. Kalau dikatakan berarti kan cerdik itu kan apa ya, ada akalnya selalu. Kalau orang cerdik itu kan ya udah hampir nggak ada jalan, tapi karena cerdik ada aja dapat sesuatu, akhirnya jalan itu ada lagi ya. Tuhan Yesus adalah jalan saudaraku, tetapi kalau kita juga tidak tunduk kepada Tuhan, jalan itu pun tidak kelihatan, dan akhirnya seringkali kita pakai cara kita sendiri, jalan kita sendiri, dan akhirnya kita mentok, kita kalah ya. Jadi kalau hari ini dikatakan harus cerdik, berarti kan harus punya akal, harus banyak belajar, harus banyak mengamati ya, supaya kita bisa melewati ya. Ular itu cari jalan saudaraku ya, lubang kecil dia cari, bukan yang putus asa.
bukan yang putus asa. Dia ya kalau bicara cari jalan ya mungkin termasuklah salah satu binatang yang mencari jalan dan tidak pantang menyerah menurut saya, karena dia akan jalan terus. Walaupun binatang ular itu tidak gampang karena dia nggak punya kaki, dia berjalan dengan badannya ya, tetapi dia berjalan terus. Nah jadi yang pertama saya tangkap, Tuhan suruh kita, hendaklah kamu cerdik seperti ular. Ya, itu yang pertama saudaraku. Dan yang kedua, tulus seperti merpati. Ya, tulus itu kan bicara hati ya saudaraku ya. Kalau dikatakan tulus ya, kalau tadi juga saya baca gitu ya, binatang burung merpati kenapa dilambangkan seperti apa ya, banyak ya lambang perdamaian itu merpati ya, bahkan pos pun merpati ya. Ternyata karena memang merpati salah satu itu dia selalu mau kembali ke rumahnya. Sejauh manapun dia akan mencari jalan untuk kembali pulang. Berarti setia ya saudaraku ya. Artinya apapun yang terjadi dia berjuang untuk kembali. Berarti setia. Saya bisa tangkap, oh ya berarti kalau dikatakan tulus, kita apapun yang terjadi kita harus mau kembali ke Tuhan. Saudaraku, hidup kita ini, fokus hidup kita ini adalah kepada Tuhan. Ya, kalau bukan Tuhan di atasnya saudaraku, kita nggak akan mendapat apa-apa. Wanita dan pria dan wanita dipersatukan di dalam Tuhan. Di dalam Tuhan, apapun itu di dalam Tuhan. Hidup kita pun di dalam Tuhan. Masa depan kita di dalam Tuhan. Apalagi keselamatan kita hanya ada di dalam Tuhan. Jadi kalau bicara tulus seperti merpati, berarti memang hati kita ini harus kembali, harus selalu mau kembali kepada Tuhan. Dan tuluskan hati kita. Kalau bicara tulus itu kan apa adanya, rela, ikhlas gitu ya. Bahwa dia mengikhlaskan hidupnya untuk Tuhan. Itu saudaraku ya. Jadi kalau hari ini gitu ya, ternyata yang bukan dibilang seperti domba di tengah serigala, karena itu kamu harus berubah menjadi serigala. Gak ada kan firmannya begitu, gak ada nasihatnya begitu ya, supaya kamu bisa menang. Jangan mau jadi domba lagi, berubahlah jadi serigala. Enggak juga saudaraku. Di sini juga bukan dibilang berubah jadi ular, enggak. Tetapi yang diambil itu, yang jadi belajarlah kecerdikannya itu. Ya, kecerdikannya itu bagaimana mengamati, memperhatikan itu. Yang kedua, ketulusannya itu. Jadi kan itu yang ternyata kita harus ambil ya. Jadi bukan di sini saya tangkap, ternyata bukan yang kuat, bukan yang hebat yang menang mengalahkan serigala, bukan saudaraku. Tetapi di sini yang cerdik, yang mau berjuang, yang mau yang percaya bahwa ada jalan, yang tidak mau menyerah, yang tidak gampang putus asa, tetapi mau percaya gitu ya. Itu kan ular kan begitu. Tadi saya katakan ternyata dia rabun jauh, dia nggak bisa melihat jauh. Tetapi dia tidak, artinya gini, tidak mengandalkan kelemahannya, tetapi dia apa yang ada pada dia itu dia pakai. Dia pakai indera perasanya, kulitnya, itu dia cari jalan di situ. Berarti kan saya tangkap kalau dikatakan cerdik, tidak putus asa, tetapi memperhatikan dan percaya bahwa pasti ada jalan. Yang pertama, dan yang kedua bicara ketulusan. Kalau bicara ketulusan kan berarti percaya ya, bahwa kita tetap mau setia sama Tuhan, rela kepada Tuhan, apapun yang terjadi kita relakan. Nah disitulah ternyata saudaraku ya, kekuatan. Sehingga sekalipun kita digambarkan seperti domba yang tidak berdaya di tengah-tengah kawanan serigala, tetapi kalau kita punya kemauan, kita punya percaya, kita punya akal budi, kita punya pekerjaan dengan kecerdikan seperti ular tadi, itu kan berarti kan mau berjuang, mau berusaha, mau bekerja, tidak tinggal diam, tetapi mencari jalan. Dan yang kedua, hatinya dituluskan, direlakan. Disitulah kunci kemenangannya saudaraku ya. Jadi kenapa ini dikatakan di awal? Karena nanti ke bawah saudaraku, apa yang akan terjadi saudaraku ya. Ini diawali dulu. Jadi pagi ini yang pertama, kunci kemenangan anak-anak Tuhan. Ya harus percaya ya, cerdik. Jadi jangan andalkan kekuatan fisik, tetapi kita percaya kepada Tuhan dan kita mencari hikmat Tuhan, belajar memperhatikan, belajar tenang, belajar mengamati. Dan percaya pasti ada jalannya. Yang kedua, tuluskan hati. Berarti kita relakan, kita mau jadi orang yang setia, yang mau selalu percaya kepada Tuhan, dan kita mau ikhlaskan hidup kita. Apapun yang terjadi, kita mau tuluskan hati kita karena kita percaya bahwa Tuhan tidak akan membiarkan. Nah kalau kita punya hati yang tulus, kalau kita punya kecerdikan, kita punya akal, dan kita punya semangat, kita punya perjuangan, saya percaya saudaraku, kita akan maju terus ya. Itu dia ya. Dan lanjut selanjutnya,
Tetapi waspadalah terhadap semua orang, karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama dan mereka akan menyesah kamu di rumah ibadahnya. Dan karena aku, kamu akan digiring ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan, karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Nah, di sini saudaraku ya, kalau tadi kita sudah tahu ya posisi kita bahwa keadaan kita itu seperti apa, bahwa kita pasti kalau tidak menyerah kepada Tuhan, kita pasti akan kalah dengan dunia ini, karena seperti digambarkan seperti domba dan serigala. Tetapi Tuhan mengajarkan yang dari firman ini bagaimana yang membuat yang bisa melewati itu. Kalau kita mau belajar cerdik, kita mau percaya, pasti ada jalan. Kita berjuang, kita tidak putus asa, tetapi kita terus mau memperhatikan dan mau mengerjakan, bertindak saudaraku ya, bertindak untuk terus mengerjakan, dan ketulusan hati berarti kan rela, ikhlas saudaraku, itu yang pertama. Nah, di sini ketika kita juga menghadapi keadaan-keadaan itu dari ayat 17, waspadalah terhadap semua orang. Saudaraku lihat, waspadalah terhadap semua orang. Jadi memang ketika kita mengikut Tuhan, mengambil keputusan untuk bertobat, mengambil keputusan untuk nurut sama Tuhan, ternyata tidak ada toleransi dengan siapapun. Waspadalah terhadap semua orang, berarti terhadap siapapun kita harus waspada. Karena siapapun bisa dipakai untuk mengalahkan. Siapapun bisa dipakai saudaraku. Jadi waspadalah terhadap semua orang. Berarti kita harus berjaga-jaga, jangan terlena, jangan terbawa, jadi sikapnya memang harus waspada. Siapapun bisa menjadi lawan, itu yang saya tangkap. Siapapun bisa dipakai untuk menjadi lawan kita. Yang tadinya orang terdekat pun bisa menjadi lawan. Makanya kenapa Tuhan katakan waspadalah gitu. Dan di sini dikatakan karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama. Nah, ini kan kalau bicara pelayanan saudaraku, ada yang akan dibawa. Itu kan berarti kan kalau dikatakan majelis agama berhadapan dengan Tuhan Yesus, berarti kan akan ada yang membawa kita untuk melawan apa yang kita percayai, apa yang kita yakini. Saudaraku, dunia ini gampang sekali mengatakan sesat. Oh sesat tuh, oh nggak benar itu. Siapa yang akan membenarkan itu? Siapa yang akan menunjukkan itu saudaraku? Dan ternyata itu akan terus diperhadapkan. Jadi kalau dibilang waspadalah terhadap semua orang, jadi berarti siapapun bisa menjadi lawan kita. Apalagi itu bicara kebenaran gitu ya, bisa menjadi lawan kita untuk kita tidak tinggal lagi di dalam kebenaran gitu. Jadi kalau mempertahankan kebenaran, kalau mempertahankan pertobatan, mempertahankan keselamatan, ternyata kita harus waspada terhadap semua orang. Itu sikapnya. Ya, waspada itu berarti kan oh ini yang aku imani, ini yang aku percaya. Pegang. Jangan gampang dilepaskan saudaraku, pegang. Walaupun nanti mau diperhadapkan sama siapa, mau dilawan sama siapa, mau ini apa yang kita percaya itu kita pegang dengan teguh. Dan di sini kan dikatakan ya, mereka akan menyesah kamu di rumah ibadahnya. Ya ini kita akan dilawan, kita akan dilawan saudaraku. Dan bicara iman, pengharapan, kebenaran, ya itu akan diuji terus, akan diperhadapkan terus. Apa yang kita yakini, apa yang kita imani, apa yang kita percaya itu akan diperhadapkan. Bahkan bisa sampai disesah gara-gara itu ya. Dan di sini ayat yang berikutnya katakan, dan karena aku kamu akan digiring ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka. Ya, jadi ternyata memang hidup di dalam Tuhan itu saudaraku apa ya? Itu akan dipertanyakan, diuji ya, kesaksian kita itu, hidup kita itu, apa yang kita yakini itu akan diperhadapkan. Di sini kan mulai dari pemuka agama, raja, berarti kan ibaratnya yang disembah oleh dunia ini, berarti kan kepercayaan dunia ini, yang berkuasa di dunia ini, semua mau mengalahkan yang dari Tuhan, semua mau menghancurkan yang dari Tuhan. Jadi kalau kita juga tidak waspada saudaraku, kebenaran itu bisa dicuri dari hidup kita. Nah, tapi di sini firman Tuhan ini juga mengingatkan ya saudaraku, ayat 19 ini, apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan, karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Jadi yang saya tangkap dari firman ini memang kita harus waspada, karena apa yang kita yakini itu akan ibaratnya akan dilawan, itu akan diuji, dipertanggungjawabkan. Jadi orang
orang akan mempertanyakan itu terus, saudaraku. Dan kita sebagai orang percaya memang harus bisa menunjukkan juga, harus bisa. Makanya kenapa memang kita harus benar-benar mempersiapkan diri kita, kenapa harus cerdik, kenapa harus tulus, ya karena semuanya itu akan terus diperhadapkan, baik itu dengan orang lain, bagaimana mengasihi, bagaimana mengampuni, bagaimana kita menang dari takut, bagaimana kita juga bisa sembuh, bagaimana kita bisa kuat. Saudaraku, itu akan ibaratnya dunia itu akan mempertanyakan terus, mengetes terus, itu akan terus ibaratnya itu akan diuji. Jadi semuanya itu akan dibalikin lagi. Oh, buktinya kamu masih begini, semuanya itu akan terus begitu, saudaraku. Dan jadi kita memang yang bagiannya kita lah yang harus terus membangun, harus terus waspada, karena siapapun bisa menjadi lawan kita. Tetapi di sini juga katakan jangan takut gitu ya, karena Tuhan sendiri yang akan menuntun, yang akan di sini kan jangan takut akan apa dan apa yang harus dikatakan, apa yang harus diperbuat. Jadi ternyata Tuhan tidak akan membiarkan. Jadi kalau dari firman ini yang saya tangkap, memang kita akan terus diperhadapkan, akan terus diuji, akan terus diadu. Ibaratnya dunia akan terus melihat ya, ada bagian firman Tuhan katakan seperti saksi, seperti awan yang mengelilingi. Seperti itulah saudaraku. Tetapi saya mau katakan hari ini, kita sebagai anak-anak Tuhan, orang yang percaya, bagian kita memang dari awal kita harus tahu keberadaan kita, dan kita harus belajar terus untuk memperhatikan, untuk bisa keluar, untuk bisa tulus. Dan di sini dikatakan kita harus juga waspada, dan di sini lanjut jangan takut, jangan khawatir, karena bagaimanapun Tuhanlah yang berkuasa atas hidup kita gitu ya. Karena begitu kita tidak waspada, begitu kita takut, begitu kita khawatir, justru disitulah letak kekalahannya. Tetapi di saat kita mau waspada, mau berjaga-jaga, dan kita mau percaya, firman ini akan terjadi, firman ini akan digenapi. Sehingga di sini dikatakan karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Ya, kalau kita percaya dan berharap, Tuhan akan mengaruniakan apa yang kita butuhkan untuk menghadapi saat-saat itu, masa-masa itu. Lanjut lagi saudaraku ya. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan roh Bapamu, dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Demikian juga seorang ayah akan anaknya. Dan anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahan akan selamat. Jadi saudaraku lihat di sini ya, bahwa ketika kita mengikut Tuhan, ketika kita juga mau bertobat, mau melakukan kebenaran, lawan kita juga seringkali bukan orang yang jauh-jauh, saudaraku. Bahkan di sini kan dikatakan apa ya? Saudaranya, ayah, di sini dikatakan ayah menyerahkan anaknya, anak melawan orang tuanya. Jadi saudaraku nggak usah bingung, nggak usah takut, nggak usah ini. Bukan orang lain ya, justru orang-orang yang ada di sekitar kita. Makanya tadi dari awal memang kita harus punya iman seperti itu. Kita harus tahu keadaan itu, dan memang kita juga harus waspada, dan kita juga harus percaya saudaraku, karena lawan kita bukan darah dan daging, sebenarnya bukan orang-orang itu, tetapi karena kita memang mau mengikuti Tuhan, karena roh Tuhan ada dalam hidup kita. Roh itulah yang dilawan dunia ini, roh itulah. Jadi ketika roh itu bersama dengan kita, saudaraku, dunia pasti akan jadi berlawanan dengan kita, karena roh Tuhan ada di dalam hidup kita. Dan kalau orang tidak bersama dengan Tuhan, sudah pasti akan menjadi lawan kita. Makanya kita yang mau mengikut Tuhan, yang mau percaya, kita benar-benar harus mempersiapkan hidup kita, harus mengambil keputusan, mau ikut Tuhan 100% atau mau ikut dunia. Nggak bisa saudaraku, kalau setengah-setengah, setengah Tuhan, setengah dunia, itu setengah mati rasanya. Nggak bisa saudaraku, tidak bisa. Di sini roh Bapa yang dikaruniakan, roh itu yang akan memberikan hikmat, memberikan kekuatan, memberikan jalan. Nah jadi lawan kita siapa saudaraku? Orang-orang di sekitar kita. Jadi saudaraku jangan heran, ketika mau ikut Tuhan, dunia akan melawan, dunia akan berontak. Tetapi Tuhan tidak akan membiarkan, Tuhan akan menolong. Jadi sekarang memang kita harus komitmen, kita harus ambil keputusan, mau ikut Tuhan atau mau ikut dunia. Kalau ikut Tuhan saudaraku, Tuhan yang akan terus menuntun, menolong. Tetapi kalau kita setengah-setengah, itulah dia saudaraku ya, rasanya pasti akan setengah mati saudaraku ya. Saya juga merasakan, saya sudah mengalami sendiri bagaimana kalau tidak menyerah kepada Tuhan. Tidak bisa saudaraku, kalau nggak menyerah nggak bisa, kalau mengandalkan kekuatan sendiri nggak bisa, kalau tidak percaya nggak bisa, kalah saudaraku. Kalau mau mengikuti hati, kecewa nggak bisa.
bisa hanya dengan ikut Tuhan 100%. Hanya bersama roh Tuhan. Itu saja. Di luar itu tidak bisa. Pasti kalah gitu ya. Jadi di sini perhatikan saudaraku ya, dan di sini dikatakan ya, kamu akan dibenci semua orang karena namaku, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Nah saudaraku, perhatikan baik, ini bicara keselamatan. Kita mau tidak mau, suka tidak suka, memang harus berjuang, harus melewati semuanya itu, karena yang bisa selamat hanya yang bertahan ya. Lari nggak bisa saudaraku, harus bertahan dan harus menang. Kalau nggak menang, nggak selamat. Berarti sekarang kan pilihannya begitu, mau selamat, harus bertahan, harus menang. Kalau nggak menang, nggak selamat. Ini dia saudaraku. Jadi firman katakan, orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat, tetapi yang tidak bertahan pasti akan binasa. Apabila mereka menganiaya kamu dalam kota yang satu, larilah ke kota yang lain, karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum kamu selesai mengunjungi kota-kota Israel, anak manusia sudah datang. Saudaraku, ternyata di sini juga ya, apabila mereka menganiaya kamu dalam kota yang satu, larilah ke kota yang lain. Jadi ada saatnya juga ternyata memang kalau itu kita dianiaya gitu ya. Jadi ibaratnya juga apa ya, menurut saya di sini gini, kalau kamu lagi dipukuli ya ternyata kita juga harus berjuang ya, harus istilahnya kalau memang kita juga tidak kalau kita mau dipukuli jangan juga seperti itu ya. Di sini dikatakan pergi, lari ya. Kalau memang Tuhan katakan juga menghindar gitu ya, di sini dikatakan ya kita juga menghindar gitu ya. Jadi waktu saya baca ayat ini ya, apabila mereka menganiaya kamu dalam kota yang satu, larilah ke kota yang lain. Ada saatnya memang kita tidak harus juga apa ya, istilahnya ikut Tuhan itu juga jangan apa ya, jangan bodoh itu ya, jangan juga sok kuat, jangan juga sok jago saudaraku. Tuhan Yesus sendiri seringkali juga menghindar. Kalau itu memang tidak perlu dilawan, karena memang kita tidak perlu melawan dunia ini saudaraku. Sebenarnya Tuhan sudah mengalahkan dunia ini. Dunia ini sudah kalah saudaraku. Jadi kalau kita lawan dengan kekuatan kita saudaraku, kalau dilawan dengan kekuatan kita, belum tentu kita juga bisa menghadapi. Artinya begini ya, bukan berarti kita kalah, bukan saudaraku ya. Tetapi kalau itu memang artinya orangnya masih keras, ya kalau dilawan pun tidak membuat lebih baik saudaraku. Ya kalau memang tidak harus dihadapi, kalau memang itu juga orang itu belum bisa mengerti, menghindar, itu juga yang saya tangkap. Ya ada saatnya memang kalau belum waktunya Tuhan, ya sudah jalan aja, nggak usah di situ gitu ya. Jadi dan di sini kan dibilang, aku berkata kepadamu sesungguhnya sebelum kamu selesai mengunjungi kota-kota Israel, anak manusia sudah datang gitu ya. Jadi ternyata ada waktunya Tuhan yang akan menyelesaikan itu, Tuhan yang akan menolong. Jadi kalau memang atas seizin Tuhan ya saudaraku ya, kalau kita harus dihadapi, kita hadapi. Tapi kalau memang tidak harus saudaraku ya, kalau memang itu belum waktunya gitu ya, saudaraku juga tidak harus menghadapi itu ya, lebih bagus menghindar dulu. Yesus pun menghindar. Jadi makanya kenapa perlu sekali kita minta petunjuk Tuhan, supaya kita tidak jadi konyol, supaya kita tidak jadi kalah karena kebodohan kita sendiri gitu ya. Tetapi biarlah hikmat Tuhan yang turun. Kalau memang belum waktunya dan Tuhan menghindar, ya kita menghindar aja sampai Tuhan datang sendiri. Tuhan yang akan menolong ya saudaraku. Lanjut lagi. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Jadi janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada seorang pun yang tertutup, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka. Maaf ya saudaraku ya, sampai ayat 25 dulu ya saudaraku. Di sini kan bicara murid saudaraku ya, bicara murid dan hamba di sini. Saudaraku perhatikan baik ya, seorang murid tidak lebih daripada gurunya. Ya saudaraku, guru kita yang sebenar-benarnya adalah Tuhan Yesus sendiri saudaraku ya. Tuhan sendiri. Kita ini menghamba kepada Tuhan. Kita ini belajar kepada Tuhan. Secara dunia memang Tuhan mengutus hamba-hambanya. Jadi ikut Tuhan itu bukan bicara siapa yang lebih hebat. Oh, aku lebih tahu, aku lebih hebat. Bukan itu saudaraku. Bukan bicara siapa yang lebih hebat. Tetapi di sini dikatakan ya, cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya. Ya, kita belajar untuk kita bisa menjadi sama seperti Tuhan. Kita belajar untuk kita bisa menjadi sama seperti Tuhan, untuk bisa mengenal, untuk bisa mengerti. Bukan untuk menjadi lebih hebat, lebih tahu. Enggak saudaraku. Jadi ikut Tuhan itu bukan cari hebat-hebatnya.
Jadi sebenarnya bicara hamba Tuhan pun seperti apapun hamba-hamba Tuhan itu dipakai saudaraku, semuanya itu kuasa Tuhan. Semuanya itu dalam kekuatan Tuhan. Bukan dia semata-mata, bukan karena dia, tetapi karena Tuhan. Nah kalau semuanya dari Tuhan, siapa kita saudaraku? Kita ini murid, kita ini hamba. Ya, kita jadi murid supaya kita belajar mengenal Tuhan, supaya kita bisa percaya kepada Tuhan. Kita menjadi hamba kepada Tuhan supaya kita bisa mengikuti Tuhan. Ya, di sini cukuplah menjadi sama. Ya, betapa luar biasanya kalau kita bisa percaya, bisa mengenal Tuhan. Luar biasa, nggak mungkin kita lebih dari Tuhan, saudaraku. Jadi, ya saya tangkap dari ayat ini, jangan pandang manusianya. Jangan merasa lebih hebat. Siapa yang lebih hebat? Yang terhebat hanya Tuhan kita. Yang ajaib hanya Tuhan kita. Kita ini hanya hamba Tuhan. Kita ini hanya murid. Kita mau belajar untuk mengenal Tuhan. Kita mau belajar untuk mengikuti Tuhan. Kita belajar untuk melakukan perintah Tuhan. Kalau itu yang kita tanamkan di hati kita, saya percaya saudaraku, kita akan terus mau belajar. Kita akan terus belajar. Kita akan terus belajar, kita akan terus menghamba. Tetapi kalau kita merasa sudah lebih hebat, lebih bisa, lebih mampu, kita akan berhenti menjadi murid. Kita akan berhenti menjadi hamba. Akhirnya kita akan berubah menjadi guru. Kita berubah menjadi tuan. Kita nggak mau lagi jadi murid, kita tidak mau lagi jadi hamba. Padahal di sini kalau kita mau menang, kita harus tetap jadi murid, kita harus tetap jadi hamba. Supaya kita bisa terus belajar, supaya bisa terus tunduk, supaya bisa terus dididik. Ya, jadi di sini juga bicara kerendahan hati, jangan sombong saudaraku ya. Lanjut lagi ya. Jadi janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang, dan apa yang dibisikkan kepadamu, beritakanlah itu dari atas atap rumah. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Nah ini dia saudaraku, seperti tadi saya katakan bahwa guru kita yang sebenarnya adalah Tuhan, Tuhan kita yang sebenarnya adalah Tuhan. Jadi harusnya kita menghamba kepada Tuhan, harusnya kita belajar kepada Tuhan. Makanya takutlah akan Tuhan, bukan takut kepada manusia. Kalau takut kepada manusia, akhirnya kita akan tunduk kepada manusia. Jadi akhirnya di sini saudaraku, akhirnya kalau kita takut manusia, ada batasannya. Ada batasannya, tidak bebas, tidak merdeka. Sehingga apa yang dari Tuhan, kebenaran itu tidak bisa keluar dengan sepenuhnya. Tetapi kalau kita takut kepada Tuhan, disitulah kebenaran itu akan merdeka. Disitulah kebenaran itu akan muncul. Apa yang dari Tuhan itu akan keluar, gitu ya. Selama kita masih takut kepada manusia, masih terkungkung dengan keadaan, tidak bisa, kebenaran itu tidak bisa muncul, terang itu tidak bisa muncul. Tetapi ketika takut akan Tuhan, kita tidak takut lagi kepada manusia, kita menghamba kepada Tuhan, kita belajar kepada Tuhan, bukan lagi kepada manusia, disitulah kebenaran-kebenaran itu akan muncul. Ya disitulah saudaraku, yang terang itu akan dinyatakan. Sehingga pada akhirnya saudaraku, kita tidak lagi takut kepada orang yang bisa menghancurkan kita, tetapi kita takut kepada Tuhan yang berkuasa atas hidup kita. Nah, lanjut lagi saudaraku ya. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit, namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Nah ini dia saudaraku ya, bahwa hidup kita itu berharga di mata Tuhan. Ya, burung pipit aja dihargai 2 ekor seduit. Yang tidak, istilahnya burung pipit yang cuma dihargai 2 ekor aja seduit, ya artinya satu ibaratnya mungkin bisa dikatakan Rp1 2 ekor, nggak ada harganya kan. Itu aja tidak seekor pun daripadanya jatuh di luar kehendak Bapakku. Dan di sini dikatakan rambutmu pun terhitung semuanya. Berarti apapun yang terjadi saudaraku, itu semua atas kehendak Tuhan, atas izin Tuhan. Jadi kita juga harus belajar menghargai hidup kita sendiri. Kalau Tuhan aja menghargai kita, walaupun Tuhan menggambarkan posisi kita lemah. Kenapa Tuhan gambarkan itu? Supaya kita sadar, tanpa Tuhan itulah kita. Sasaran empuk, makanan empuk. Makanya kita harus belajar, kita harus cerdik, kita harus tulus. Ya saudaraku, kita harus belajar supaya kita bisa mendapatkan kekuatan yang dari Tuhan. Kita harus belajar. Terus di sini kita harus waspada gitu, dan kita harus tahu orang-orang di sekitar kita lah yang mengalahkan kita. Dan yang berikutnya juga dari firman yang tadi, bahwa kita bergurunya kepada Tuhan. Dialah guru kita, dialah Tuhan kita. Kalau kita terus kepada Tuhan saudaraku, akhirnya kita bisa menghargai hidup kita sendiri.
sendiri, kita bisa mengerti bahwa hidup kita ini ada di tangan Tuhan. Dan kita tidak segampang itu saudaraku untuk merendahkan diri kita sendiri. Makanya janganlah kita takut saudaraku, karena hidup kita berharga di hadapan Tuhan. Dan di sini dikatakan setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di sorga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di sorga. Jadi kenapa saudaraku ya, akhirnya tadi kan dikatakan yang bisa bertahan itu akan selamat. Ya saudaraku, bagaimana orang bisa mengakui? Karena akhirnya dia tetap bertahan. Walaupun penganiayaan itu ada, walaupun tekanan itu ada, tetapi dia tetap bertahan di dalam Tuhan. Dia tetap mengakui Tuhan. Kenapa? Karena dia terus melekat kepada Tuhan. Yang dia jadikan gurunya benar-benar Tuhan. Yang dia jadikan tuannya benar-benar Tuhan, bukan lagi manusia. Sehingga seperti tadi, kalau dia benar-benar kepada Tuhan, akhirnya kebenaran itu merdeka, kebenaran itu bebas, berkuasa. Dan di sini saudaraku, endingnya, akhirnya tidak ada yang bisa menghambat dia untuk mengakui Tuhan di hadapan siapapun. Dan pada akhirnya ketika kita berani mengakui Tuhan, firman Tuhan katakan Tuhan juga akan mengakui kita di hadapan Bapa di surga. Ya ternyata itu butuh ya saudaraku ya, butuh memang kekuatan Tuhan penuh sampai kita benar-benar bisa mengakui Tuhan dalam hidup kita, bisa bertahan saudaraku. Jadi ini ya firman hari ini yang saya bisa tangkap ya saudaraku, yang dibagikan saudaraku ya, betapa memang tidak segampang itu kita mengikuti Tuhan. Betul-betul memang kita harus punya keputusan, harus punya komitmen saudaraku ya, untuk kita mau belajar, untuk kita mau mengerti, untuk kita mau mengerjakan. Dan benar-benar juga dibutuhkan untuk ketulusan, kerelaan seluas-luasnya. Dan memang ketika mengambil keputusan mengikuti Tuhan, kita harus tahu tidak bisa toleransi dengan siapapun. Karena keputusan kita mengikut Tuhan itu, dunia ini akan terus menggoyangkan. Dan itu bukan orang-orang jauh, justru orang-orang yang di sekitar rumah kita. Mulai dari dalam rumah sendiri yang terdekat sekali. Tetapi di sini, bagaimana sampai dia bisa tetap bertahan dalam Tuhan? Karena dia waspada, karena dia tetap saudaraku ya, dia mau belajar, dia menempatkan diri sebagai muridnya Tuhan Yesus, sebagai hamba Tuhan. Jadi tetap dia kepada Tuhannya. Dan di sini dikatakan ya, yang bisa bertahan itulah yang selamat pada akhirnya. Jadi itu dia saudaraku yang bisa saya tangkap pagi hari ini saudaraku ya. Penganiayaan itu akan terus terjadi saudaraku, mulai dari dalam rumah sendiri sampai keluar rumah. Karena kenapa dianiaya? Karena sudah berlawanan, karena roh Tuhan sudah ada di dalam hidup kita. Sehingga roh itu melawan dunia ini, sehingga hidup kita akan berlawanan terus dengan dunia ini. Sehingga saudaraku, kita akan rasanya secara fisiknya, secara dagingnya mengalami tekanan terus. Nah jadi hari ini bagaimana supaya bisa keluar? Ya kita harus terus belajar, harus terus menyadari gitu ya. Posisi kita tanpa Tuhan tidak ada apa-apanya, binasa, hancur. Kalau kita tidak mengambil keputusan, tidak komitmen, tidak bertindak, Tuhan tidak menolong. Kalau kita juga tidak waspada, kita tidak benar-benar bertahan dalam Tuhan, benar-benar mengikuti Tuhan, kita nggak bisa. Dan di sini yang membuat kita bisa kuat ketika roh itu turun, ketika roh itu berbicara, ketika roh itu berkuasa atas kita. Kapan roh itu turun? Karena kita mau bertahan di dalam Tuhan. Jadi dan sampai pada akhirnya saudaraku, kita mengakui di hadapan manusia, bisa terus mengakui. Walaupun ditekan, walaupun tidak baik, walaupun ada pergumulan, walaupun lemah, apapun keadaannya, baik tidak baik, tetap bisa mengakui. Kenapa? Sudah bersama-sama dengan Tuhan. Ya, jadi puji Tuhan, inilah firman hari ini saudaraku ya. Saya berdoa, saya berharap firman ini bisa menjadi berkat, menjadi kekuatan bagi kita semuanya. Karena tidak gampang untuk menghadapi setiap tekanan, setiap aniaya, setiap impitan. Tetapi saya terlalu percaya kalau Tuhan berikan firman ini, berarti kita harus bertindak, benar-benar mengambil keputusan, komitmen ikut Tuhan. Supaya selamat, supaya tidak jadi sasaran empuk. Ya puji nama Tuhan, biar firman ini menjadi kekuatan bagi kita semuanya. Kita tutup firman Tuhan pagi hari ini. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa, hamba bersyukur kepadamu. Terima kasih buat firman-Mu pagi hari ini Tuhan Yesus. Biarlah benar-benar dari firman ini Bapa, kami mau mengambil keputusan, kami mau berkomitmen Bapa, untuk kami benar-benar Tuhan Yesus mau mengikuti Tuhan ya Bapa. Sekalipun keadaan kami seperti domba di tengah-tengah serigala, kalau kami tidak bersama dengan Tuhan, kami menjadi sasaran empuk. Tuhan tolong setiap kami supaya benar-benar kami juga mau belajar. Kami mau belajar cerdik seperti ular, kami mau belajar memperhatikan
mengamati. Kami juga mau belajar tulus, mau belajar rela Bapa, sehingga di dalam segala keadaan Bapa, kami mau tetap percaya bahwa ada pertolongan Tuhan, ada kekuatan Tuhan. Dan kalau Tuhan juga mengingatkan kami untuk waspada terhadap semua orang, Tuhan tuntun kami ya Bapa, supaya kami tetap menjaga apapun yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kami, keselamatan, kebenaran, kasih karunia yang ada dalam hidup kami, kami jaga sebaik-baiknya supaya tidak bisa direbut oleh dunia ini Bapa. Dan biarlah kuasa-Mu yang menyertai, genapi firman-Mu hari ini Tuhan Yesus. Ketika kami diperhadapkan, Engkau yang akan memberikan Tuhan Yesus, Engkau yang akan taruhkan perkataan, Engkau yang akan nyatakan jalan-Mu seketika itu juga. Biarlah hikmat-Mu yang akan turun buat setiap orang yang tetap percaya dan mengandalkan Tuhan. Dan biarlah Tuhan Yesus, kami mau belajar untuk kami tidak takut, kami tidak khawatir lagi, karena kami mau menyerah kepada Tuhan. Tuhan Yesuslah yang menjadi guru kami, Tuhan Yesuslah yang menjadi Tuhan kami. Ajari kami Bapa untuk kami tetap menjadi murid, kami tetap Tuhan menjadi hamba ya Bapa, supaya kami bisa terus dididik, supaya kami bisa terus belajar. Dan biarlah kuasa-Mu yang menyertai kami ya Bapa, sampai pada akhirnya Tuhan Yesus, kami juga belajar menghargai kalau Tuhan begitu mengasihi kami, memberkati hidup kami, berarti tidak ada sesuatu pun yang terjadi dalam hidup kami tanpa seizin Tuhan. Apapun keadaan kami, apapun masalah kami, Tuhan tahu, Tuhan mengerti, dan Tuhan peduli. Biarkan Roh-Mu terus bekerja Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati siapapun yang pagi hari ini mendengarkan firman-Mu. Biarkan Roh-Mu menuntun, mengurapi, supaya firman ini menjadi kekuatan ya Bapa, untuk tetap belajar lebih lagi, untuk tetap kuat lebih lagi Bapa, dan percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan. Dan apapun yang terjadi, Tuhan mengerti, Tuhan tahu, Tuhan peduli, dan Tuhan akan memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, kita sudah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Sebentar lagi kita akan masuk dalam doa syafaat, tapi sebelumnya ada beberapa info buat jemaat. Yang pertama, bagi Bapak Ibu Saudaraku yang ingin mendapatkan layanan konseling atau mendapatkan pelayanan doa, itu dapat menghubungi nomor telepon WhatsApp yang tertera di layar Bapak Ibu Saudaraku. Dan untuk Bapak Ibu Saudara yang belum bergabung dengan El Shaddai Community, bisa men-scan QR Code yang ada pada layar Bapak Ibu untuk bergabung dengan El Shaddai Community. Selanjutnya berikut ini adalah info sepekan. Mari jemaat Tuhan, kita akan masuk dalam doa syafaat. Saya mengundang kita semua bangkit berdiri. Mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Bapa. Kalau seluruh rangkaian ibadah kami Tuhan telah berlangsung dari awal sampai dengan saat ini ya Tuhan Yesus, karena penyertaan-Mu saja ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu ya Bapa. Biarlah itu menjadi kekuatan dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Buat kami memperbaiki hidup kami lebih lagi supaya sesuai dengan firman-Mu ya Bapa. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan. Biarlah Engkau yang terus mengurapi dia ya Tuhan Yesus, dan memakai lebih lagi dalam pelayanan-pelayanan berikutnya ya Tuhan Yesus. Kami mau berdoa juga saat ini ya Tuhan Yesus. Kami mau terus mendukung Tuhan Yesus untuk Ibu Gembala dan Bapak Gembala kami ya Tuhan Yesus, yang sudah menggembalakan kami sampai saat ini ya Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan atas hamba-Mu ini ya Tuhan, yang telah Engkau tetapkan bagi kami ya Tuhan Yesus. Biar Engkau yang terus memberkati pelayanan Bapak dan Ibu Gembala ya Tuhan Yesus. Apapun tugas-tugas yang Tuhan percayakan bagi mereka ya Tuhan Yesus. Mari Tuhan kami berdoa ya Bapa, Engkau berkati Tuhan supaya segala sesuatunya bisa dikerjakan dengan baik. Pertemukan kiranya dengan orang-orang yang baik yang bisa membantu segala sesuatunya bisa terlaksana dengan baik ya Tuhan Yesus. Kami menyerahkan hamba-Mu ini ya Tuhan, dan juga seluruh keluarganya ya Bapa ke dalam perlindungan tangan kasih-Mu ya Tuhan Yesus. Engkau berkati anak-anaknya Tuhan dalam pekerjaan dan studinya ya Bapa. Kami juga mengingat Tuhan Yesus untuk Ibu koordinator kami ya Tuhan Yesus, Ibu Lois
Ibu Pendeta Lois Sinulinga ya Tuhan Yesus. Tuhan kiranya Engkau yang terus memberkati Tuhan Yesus. Ibu koordinator kami ya Tuhan Yesus, supaya bisa untuk mengkoordinir segala sesuatunya dalam pelayanan di El Shaddai ya Bapa. Supaya segala sesuatunya bisa berjalan dengan baik ya Tuhan. Engkau berikan hikmat, Engkau berikan kekuatan, kesehatan terus ya Tuhan Yesus. Bahkan Engkau memberkati dia dan keluarganya ya Tuhan Yesus. Dan semuanya Tuhan, segala yang dibutuhkan ya Tuhan, Engkau berkati, Engkau yang cukupkan ya Tuhan. Anak-anaknya Tuhan Yesus, berkati Tuhan Yesus dalam studi dan pelayanannya semuanya ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa ya Tuhan Yesus untuk pelayanan kami di El Shaddai ya Bapa, untuk setiap jam-jam doa, untuk setiap jam-jam ibadah Tuhan Yesus yang ada di El Shaddai ya Bapa. Tuhan kiranya Engkau terus memberkati ya Tuhan, Engkau terus memakai Tuhan jam-jam pelayanan dan doa ini ya Tuhan Yesus, ibadah-ibadah kami ya Bapa, untuk boleh memberkati jiwa-jiwa ya Tuhan Yesus, jemaat-jemaat Tuhan yang rajin beribadah ya Tuhan Yesus, untuk boleh membawa juga Tuhan pokok-pokok doa ya Tuhan, untuk didoakan ya Tuhan, yang mendapatkan jawaban daripadamu Tuhan, untuk melihat kuasa-Mu bekerja Tuhan melalui doa-doa ini ya Tuhan Yesus. Berkati Tuhan semua hamba-hamba-Mu Tuhan Yesus yang melayani juga ya Bapa, supaya terus boleh sehati sepikir ya Tuhan Yesus, dan boleh Tuhan melayani dengan sungguh-sungguh ya Bapa. Tuhan berkati juga semua jemaat-jemaat di El Shaddai ya Tuhan, supaya seperti jemaat yang mula-mula ya Tuhan, sehati sepikir semuanya ya Tuhan Yesus, saling mengasihi Tuhan Yesus dan saling menguatkan satu sama lainnya ya Bapa. Engkau yang memberkati El Shaddai terus Tuhan Yesus. Bahkan Tuhan, kami menyerahkan rumah-rumah ibadah kami ya Tuhan Yesus, baik di Jagakarsa maupun di Depok ya Tuhan. Kiranya Engkau yang terus memberkati Tuhan rumah-rumah ibadah ini ya Tuhan, yang sudah Tuhan berikan ya Bapa. Tuhan, kalau masih banyak yang harus diperbaiki ya Tuhan Yesus, atau masih banyak yang ingin diperbaiki, diperluas Tuhan Yesus dalam rumah-rumah ibadah kami ini ya Tuhan, biarlah Engkau ya Tuhan yang memberkati ya Bapa. Kirimkan Tuhan Yesus semua yang dibutuhkan ya Bapa. Kirimkan orang-orang juga ya Tuhan untuk mengerjakan segala sesuatunya ya Tuhan Yesus. Kami berdoa ya Tuhan, kalau ada perizinan yang harus diurus ya Tuhan Yesus, Tuhan bukakan jalan ya Bapa. Tuhan tolong Tuhan, siapapun Tuhan Yesus, orang-orang yang terlibat dalam pengurusan perizinan ini ya Bapa, maupun pejabat-pejabat yang berwenang ya Tuhan Yesus, Engkau yang jamah Tuhan Yesus, Engkau yang buat ya Tuhan Yesus, semuanya boleh mudah dilakukan, diurus ya Tuhan Yesus. Apapun yang berusaha menghalangi, yang berusaha membuat tidak baik, yang berusaha mengacaukan, diikat tolak patah, hancurkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mau berdoa ya Tuhan Yesus untuk jemaat-jemaat-Mu di El Shaddai ya Bapa. Kiranya turunlah berkat-Mu atas jemaat-jemaat ini ya Tuhan Yesus, yang mempunyai pokok-pokok doa Tuhan. Engkaulah yang memperhatikan segala sesuatunya Tuhan. Kami tidak menyebutkannya satu persatu Bapa, tetapi kami percaya Tuhan, Engkau mengetahui semua kebutuhan kami ya Bapa, dan Engkau sanggup Tuhan untuk memberikan tepat pada waktunya ya Bapa. Engkau sanggup Tuhan Yesus untuk memberikan yang terbaik bagi kami ya Tuhan. Ajar kami untuk percaya ya Tuhan Yesus. Ajar untuk kami terus berharap kepadamu Tuhan Yesus, untuk beriman kepada janji-janji-Mu, kepada firman-Mu ya Bapa, supaya kami boleh menerima jawaban dari doa-doa kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami juga mau mengingat dan membawa di dalam doa ya Tuhan, untuk bangsa dan negara kami ya Bapa. Kami membawa bangsa Indonesia ke dalam tangan-Mu ya Tuhan Yesus. Tuhan, kalau banyak beban atau permasalahan di dalam negara ini ya Tuhan Yesus, yang menjadi beban dalam pemerintah Tuhan Yesus, Tuhan kiranya Engkau yang menolong ya Bapa. Bangsa Indonesia boleh keluar Tuhan Yesus dari segala permasalahannya, permasalahan ekonomi, permasalahan dalam politik Tuhan, dalam semuanya Tuhan, kehidupan berbangsa bernegara ini ya Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan tolong ya Tuhan. Tuhan tolong anak-anak Tuhan yang ada di bangsa Indonesia ini ya Bapa, supaya boleh mendapat kebebasan untuk beribadah ya Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan bangkitkan Tuhan pemerintah-pemerintah yang takut akan Tuhan di tengah-tengah bangsa kami ya Tuhan Yesus, yang mempunyai hati Tuhan untuk bekerja, untuk takut akan Tuhan, dan sungguh-sungguh mempunyai hati untuk bangsa ini, untuk kesejahteraan bangsa kami ya Bapa. Berkati bangsa Indonesia ya Bapa. Pulihkan bangsa kami dari keterpurukan ya Tuhan. Pulihkan ekonominya ya Bapa. Pulihkan Tuhan untuk
semuanya ya Tuhan Yesus. Musibah-musibah yang terjadi pun Tuhan Yesus, Tuhan kiranya Tuhan tolong Tuhan, Tuhan berbelas kasihan ya Bapa. Tuhan kuatkan Tuhan bangsa kami supaya bisa melalui segala sesuatunya ya Tuhan Yesus. Dan kami bisa melihat Tuhan pada akhirnya bahwa di balik semuanya ya Tuhan Yesus ada yang baik yang Tuhan rencanakan bagi bangsa kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Inilah doa-doa kami ya Tuhan, kami sampaikan kepadamu ya Bapa. Kami mau berdoa juga Tuhan Yesus untuk persembahan-persembahan yang disampaikan oleh anak-anak-Mu ya Tuhan Yesus. Tuhan berkati kiranya ya Bapa yang memberikan persembahannya dengan hati sukacita ya Tuhan Yesus. Biarlah persembahan ini Tuhan Yesus boleh dipakai untuk mempermuliakan nama Tuhan Yesus. Boleh dipakai Tuhan untuk pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Di dalam nama Yesus, ini doa-doa kami yang kami sampaikan di dalam satu nama, dalam nama Tuhan kami yang berkuasa. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Mari kita tutup ibadah kita satu dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat pagi hari ini kalau kami sudah beribadah kepadamu ya Bapa. Mari Tuhan, biarkan Roh-Mu yang terus menuntun, biarkan Roh-Mu yang terus mengurapi apapun yang kami terima pagi hari ini, apapun yang kami dengarkan Bapa, biarkan itu dimateraikan menjadi kekuatan di dalam setiap kami ya Bapa. Berkati setiap anak-anak-Mu yang sudah bergabung beribadah hari ini, apapun yang dikerjakan Tuhan Yesus, lewat firman, lewat doa Tuhan Yesus, lewat pujian, lewat persembahan, biarkan itu semuanya boleh sampai di hadapan-Mu dan boleh berkenan di hadapan-Mu. Tuhan tolong setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Tuhan campur tangan lebih lagi buat berhasil lebih lagi, buat berkemenangan lebih lagi. Semua yang mau menghambat, semua yang mau menggagalkan, dipatahkan, dihancurkan kuasanya dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan kekuatan, tutup bungkus semua dengan kuasa darah kudus-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati Tuhan Yesus buat sepanjang minggu ke depan, biarlah penyertaan-Mu di dalam seluruh keberadaan anak-anak-Mu, di dalam kehidupan, di dalam pelayanan, di dalam pekerjaan, dalam studi Bapa. Bahkan di dalam apapun biarlah penyertaan-Mu sempurna, dan Tuhan pertemukan kami terus dalam ibadah-ibadah kami Bapa, untuk kami bisa terus menerima berkat-berkat yang daripada-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, kami mengucap syukur. Kami mau tutup Tuhan Yesus firman hari ini atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami, dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat-berkat dari Bapa Surgawi, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan pertolongan dari Allah Roh Kudus yang akan terus menuntun, menolong, menghibur, menyelamatkan mulai hari ini sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Haleluya, Kau Allah yang besar. Haleluya, Kau mulia. Nama-Mu, kuasa-Mu, kasih-Mu kekal. Kau yang layak ditinggikan. Sekali lagi katakan haleluya. Haleluya, Kau Allah yang besar. Haleluya, Kau mulia. Nama-Mu, kuasa-Mu, kasih-Mu kekal. Kau yang layak ditinggikan. Kau yang layak ditinggikan. Puji Tuhan saudaraku, ibadah kita sudah selesai. Saudaraku yang saat ini mungkin mengalami sakit, beban, atau apapun yang saudaraku derita saat ini, beban yang saudaraku alami, di dalam pelayanan kami di Gereja GKRI Jemaat El Shaddai ada karunia, ada mukjizat. Air putih berubah menjadi anggur. Jadi pagi ini bisa saudaraku, buat saudaraku yang punya air minum, air putih, bisa sama-sama diangkat, didoakan dan imani, dan percaya saudaraku melalui air putih ini mukjizat bisa terjadi di tengah-tengah kehidupan Bapak Ibu saudaraku. Karena itu mari yang mau untuk didoakan, kita mau sama-sama berdoa, kita mau sama-sama mengangkat air putih ini, kita mau mengimani air putih ini. Mari kita mau satu di dalam doa.
Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan, aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap tetes air putih yang diangkat oleh setiap jemaat-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus, setiap tetes air putih ini berubah menjadi anggur, seperti mukjizat Tuhan Yesus yang pertama di Kana, mengubah air putih berubah menjadi anggur, anggur yang sempurna. Itulah darah Tuhan Yesus Kristus. Darah Tuhan Yesus punya kuasa mengampuni dosa, mengangkat segala kutuk penderitaan di bumi, punya kuasa untuk membebaskan, melepaskan, memulihkan, menyembuhkan, menyelamatkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah air putih yang sudah berubah menjadi anggur, menjadi darah Tuhan Yesus. Inilah darah Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, biar mukjizat ini menjadi berkat bagi kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Selamat hari Minggu. Shalom.